Bayangkan kita mau naik pesawat, tapi sampai menjelang hari H, kita tidak diberi tiket pesawatnya. Kita tidak tahu harus naik pesawat apa, jam berapa, terminal penerbangan berapa. Perjalanan kita jadi serba tidak pasti. Sama halnya dengan tiket pesawat tadi. Surat kontrol juga sama pentingnya bagi pasien BPJS Kesehatan yang perlu kontrol atau kontrol lanjutan. Surat kontrol membuat pelayanan kesehatan bagi pasien JKN menjadi lebih terencana dan tertata. Ada surat kontrol, ada kepastian rencana perawatan lanjutan. Terus, bagaimana cara pasien mendapat surat kontrol? Ini dia caranya. Jadi, jika Anda perlu kontrol atau kontrol ulang, jangan lupa, mintalah surat kontrol ke dokter atau petugas rumah sakit sebelum pulang. BPJS Kesehatan. Jadi USG screening trimester 2 kita bisa lihat mulai dari kepala janin, strukturnya, otaknya, sampai ke jantungnya. Ini kita mulai dari kepalanya. Contoh dari kepala janin kita bisa menilai struktur otaknya. Bisa kita lihat di sini ukuran otak kecilnya, kemudian ada penumpukan cairan atau tidak. Jadi bisa kita lihat secara detail. Kemudian pada saat ada bagian jantungnya kita lihat. Nah di jantungnya ini kita lihat nih keutuhan sekat jantungnya, kemudian aliran darah jantungnya. Jadi kalau ada kelainan pada jantung janin bisa kita deteksi secara dini. Selain itu kita juga bisa mendeteksi kelainan yang ada di bagian perut janin. Misalnya nih, kita bisa lihat nih di sini posisi lambungnya, kemudian kandung kemih janin, tulang belakangnya. Selain itu juga yang paling penting kita cek adalah aliran-aliran darahnya. Nah di sini kita bisa lihat cek aliran darah di tali pusarnya, aliran darahnya ada masalah atau tidak, kemudian aliran darah yang ada di sekitar rahim atau di dinding rahim atau kita sebut aliran darah arteri uterina. Di sini kita cek arteri uterina, kita cek ada tahanan atau tidak. Kita cek arteri uterina kanan dan arteri uterina sebelah kiri. Nah, pada pemeriksaan ini semuanya dalam batas normal. Jadi, dengan melakukan USG screening trimester 2, kita dapat mengetahui kelainan pada janin secara dini. Sehingga, jika ditemukan kelainan, dapat dicari penyebab dan penanganannya lebih lanjut. Perdarahan itu merupakan salah satu penyebab tersering ya, jadi komplikasi persalinan. Pada kasus ini yang menyebabkan perdarahannya itu adalah retensio plasenta atau ari-arinya susah keluar, atau misalnya dia tidak keluar semua ataupun hanya keluar sebagian. Nah pada kasus ini kan keluar sebagian, kemudian dia terjadi pendarahan, kemudian akhirnya harus dilakukan tindakan kurentase untuk mengeluarkan sisa-sisa plasentanya. Kalau nggak berdarah terus tuh. Nah memang retensio plasenta ini memang cukup jarang ya, cuma 1-3% aja kejadiannya dari seluruh persalinan normal. Faktor risikonya kita kurang tahu juga nih penyebab pastinya apa, jadi kita susah juga untuk mendeteksi. Jadi pada saat kontrol kehamilan itu nggak bisa kita deteksi dari USG yang pasien mana yang akan terjadi ari-arinya lengket atau retensio plasenta, kecuali ada faktor resiko, misalnya sebelumnya ada riwayat plasentanya atau ari-arinya lengket juga, atau ada persalinannya prematur, nah itu dia lebih cenderung lengket. Tapi kalau selain kedua itu ya memang agak susah. Jadi memang cara tips and trick bagaimana dok biar plasentanya itu nggak lengket atau cara penanganannya gimana, ya memang nggak ada cara pencegahannya, cuma memang harus kontrol rutin sama dokter objinnya. Kalau bisa emang persalinan pun baiknya cari fasilitas kesehatan yang oke, yang lengkap fasilitasnya. Jadi kalau misalnya emang ada komplikasi bisa ditangani dengan baik dan ditangani dengan cepat. Pastikan ibu untuk selalu mencari fasilitas kesehatan yang oke, cari dokter obgyn yang ibu percaya sehingga kehamilannya dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Oke, semoga membantu. Kalau bayi DBF secara langsung, kadang-kadang suka bingung ya, kira-kira bayinya cukup nggak sih sama ASI-nya? Nah, ini ada beberapa tanda yang ibu bisa lihat pada bayinya. Ada tanda subjektif dan tanda objektif. Di mana tanda subjektifnya itu biasanya ibu bisa lihat nih, kalau setelah menyusu, bayinya akan terlihat tenang, dia bangun tapi santai, atau bahkan tertidur. Nah, untuk tanda-tanda objektifnya apa aja? Terlihat dari kenaikan berat badannya yang sesuai dengan kurva atau kenaikan minimal dari berat badan tiap bulannya. Selain itu, bisa juga nih dilihat dari buang air kecil dan buang air besarnya. Untuk bayi-bayi yang newborn, untuk buang air kecilnya, di hari pertama minimal 1 kali, di hari kedua minimal 2 kali, di hari ketiga minimal 3 kali, hari keempat minimal 4 kali, hari kelima minimal 5 kali, hari keenam dan seterusnya, baiknya minimal buang air kecil 6 kali. Selain itu, untuk buang air besarnya, untuk bayi-bayi yang newborn, sebaiknya
setiap hari buang air besar. Nah, kalau bayi ASI enak nih, buang air besarnya 2-3 kali nggak masalah. Buang air besarnya hanya 1 kali juga nggak masalah. Yang penting teksturnya warnanya kuning, kemudian bisa terlihat seperti bubur atau seperti puding yang dihancurkan, atau bahkan ada biji-biji keputihan atau biji cabai. Nah, semuanya itu normal. Nah, kalau tanda-tanda itu ada, berarti insya Allah bayinya ini cukup ASI-nya. Tetap semangat untuk menyusui ya Ibu. Dadah! Susu hamil itu sebetulnya wajib dikonsumsi nggak sih selama hamil? Nah, jadi memang pada saat hamil, tubuh kita memerlukan makro dan mikronutrisi yang cukup. Seperti misalnya pada ibu hamil itu memerlukan konsumsi asam folat yang cukup, kalsium, DHA, dan lain-lain. Mikronutrisi ini bisa saja didapatkan di makanan, namun memang kita sulit untuk mengetahui jumlah kandungan yang ada di makanan yang kita makan. Maka dari itu, supaya kebutuhannya terpenuhi, sebaiknya ibu hamil mengkonsumsi vitamin hamil yang di dalamnya sudah terkandung banyak nutrisi-nutrisi tersebut. Sebetulnya susu hamil itu kandungannya kurang lebih sama dengan vitamin-vitamin hamil itu. Jadi ibu sebetulnya bisa pilih mau mengkonsumsi vitamin hamil ataupun susu ibu hamil. Susu ibu hamil itu formulasinya memang khusus, berbeda dengan susu pada umumnya. Tapi kandungan yang dikandungnya itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan vitamin hamil. Beberapa ibu hamil ada yang misalnya emek gitu ya kalau mengkonsumsi pil yang ukurannya besar. Pada ibu-ibu ini pilihan lainnya bisa berupa mengkonsumsi susu. Sebaliknya mungkin ada yang tidak suka dengan rasanya mengkonsumsi susu hamil. Nah, itu ibu bisa memilih menggunakan yang suplemen berbentuk pil. Pada bayi itu di usia 1 tahun ke bawah biasanya sering terjadi gumo. Gumo ini adalah aliran balik susu dari lambung ke kerongkongan dan keluar melalui mulut bayi. Biasanya jumlahnya itu seperti kayak 1-2 sendok teh. Gumo biasa terjadi di 1 tahun pertama bayi, biasanya frekuensinya meningkat sampai usia 6 bulan, secara bertahap menurun sampai usianya 1 tahun. Gumo ini tuh terjadi karena volume lambung bayi itu masih kecil dan katup lambungnya juga masih belum kuat. Jadi kalau ibu menyusui bayi dalam jumlah yang banyak atau misalnya setiap nangis selalu disusuin, itu biasanya akan menyebabkan gumo. Dan juga kalau misalnya pada saat setelah nyusuin ibu langsung menidurkan tanpa disendawakan, itu juga akan menyebabkan gumo. Kalau misalnya muntah, itu biasanya jumlahnya akan lebih banyak daripada gumo. Dan juga dia bukan mengalir tapi lebih biasanya menyemprot. Nah, ini biasanya dijadikan tanda-tanda untuk ibu lebih aware kalau misalnya bayi muntah menyemprot, kemudian berat badan bayi juga tidak naik atau tidak sesuai grafik, apalagi ditambah bayinya gelisah, juga ada tanda-tanda dehidrasi. Nah, itu sebaiknya bayi segera dibawa ke dokter spesialis anak untuk dievaluasi. Durasi menyusui itu sebetulnya sangat bervariasi. Setiap bayi itu punya variasi durasi menyusui. Tapi untuk 1 bulan itu rata-rata memang 10-15 menit. Paling lama 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit kita harus perhatikan, kemungkinan dia hanya ngempeng aja tuh, cari nyaman aja nempel ke payudara mama. Tapi durasi menyusui itu juga sangat bergantung dengan berbagai hal. Contohnya misalnya pada mama yang aliran ASINya deras, dia durasinya pasti akan lebih singkat. Begitu pula dengan mama-mama yang aliran ASINya lebih tidak deras, jadi durasinya dia akan memanjang. Yang perlu mama ketahui adalah 1, ukuran lambung bayi itu usia 1 bulan adalah sekitar cuma sebesar telur ayam. Mungkin menggambarkan berapa banyak ASI yang bisa masuk ke sini. Jadi sebenarnya memang bayi itu nggak perlu durasi menyusui yang terlalu panjang. Tapi yang paling penting kita perhatikan adalah tanda pasti kecukupan ASI, yaitu berat badannya. Dalam 1 bulan itu dia beratnya naik berapa nih? Kalau 1 bulan itu kan sarannya 20-30 gram per hari, atau minimal banget 600 gram. Jadi kalau 1 bulan ukuran lambung segini, beratnya naik 600 gram, itu berarti ASINya cukup dengan durasi yang tadi mama sebutkan. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi yang kita harus lihat adalah 1, tanda pasti cukup ASINya dulu. Kalau memang ternyata kenaikan berat badannya baik, berarti dengan durasi seperti itu nggak ada masalah.